Tropmed Talk. Halo Sobat Tropmed, selamat datang di podcast Tropmed Talk episode ke-17. Yang kali ini kita akan bahas sesuatu yang hangat-hangatnya nih, yaitu tentang rabies dan antraks. Bagaimana sih cara mencegahnya? Senang sekali saya Eta Auria hari ini bisa bertemu dengan Anda semua ya, walaupun secara virtual. Dan lebih senengnya lagi, kali ini beda dengan podcast episode sebelumnya. Kalau yang lalu biasanya kita cuma mengundang satu pembicara, kali ini saya dapat combo loh. Ada 2 orang narasumber yang sudah bergabung kali ini. Ada Dr. Hewan Vincentius Arka Testamenti dan juga Dr. Hewan Erwan Budi Hartani Magister Science. Sudah bergabung ya, jadi kita sapa dulu. Halo, selamat sore Mas Arka dan Mas Erwan. Selamat sore. Ini saya panggil Mas, nggak apa-apa ya? Biar akrab ya, kita santai aja ya Mas ya. Biar hangat. Iya. Oke, Mas Arka dan Mas Erwan kabarnya gimana nih? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat, baik ya? Baik. Oke, Mas Arka tadi gimana? Oke, ditanyain juga nih. Baik, alhamdulillah. Kalau sekarang kita tanya sehat itu benar-benar nggak cuma basa-basi ya Mas. Semakin kesini kita semakin menghargai bahwa ternyata kesehatan itu mahal harganya. Iya benar nggak Mas? Betul. Oke, mungkin boleh di-spill juga dong Mas Arka dan Mas Erwan sehari-harinya ini kesibukannya apa sih? Ya, di Pusat Kedokteran Tropis UGM, saya sebagai Research Manager dan Mas Erwan. Saya sebagai research assistant di Pusat Kedokteran Tropis juga. Jadi kita saling berkolaborasi untuk memajukan UGM dalam hal riset yang ranahnya adalah tropical medicine. Yang mungkin nanti juga akan kita bahas mengenai beberapa penyakit yang juga nanti akan ada di situ juga. Oke, jadi Mas Arka dan Mas Erwan ini background-nya kedokteran hewan, betul ya? Betul sekali. Dan juga selama ini bekerja sebagai staf peneliti yang irisannya antara kesehatan hewan sama kesehatan manusia. Betul. Benar nggak? Ya, jadi karena ya kesehatan manusia dan hewan itu sebetulnya kan tidak terpisahkan ya, dan salah satu yang akan kita lihat irisannya adalah di zoonosis ini yang akan kita bahas hari ini. Nah, jadi cocok banget kita mengundang beliau berdua ya, karena kita pembahasannya akan sangat berkaitan dengan background ilmu Mas Arka dan juga Mas Erwan ini. Dan ada satu fun fact juga nih Sobat Tropmed. Ternyata saya tadi dibisikin kalau ternyata Mas Arka ini adalah salah satu pembuat ya, musisi ternyata ya. Jadi jingle Tropmed yang selama ini ada di depan ya, kalau teman-teman Sobat Tropmed mendengarkan, itu ternyata hasil karyanya beliau loh. Wow, applause dong. boleh di live versi live-nya dong. Pakai mulut ya, pakai mulut. Iya, kita mau dengerin langsung nih. Ternyata beliau musisi juga nih. Jadi kalau kan ada musik dan ada kata-kata yang begitu, Iya. kira-kira gini. Tropmed Talk. Oke, ternyata sama persis ya. Coba nanti dibandingin ya sama tadi jingle di depan ya. Emang biasa punya hobi musik ya, Mas Arka? Ya, hobi musik. Oh, oke. Mas Erwan juga main musik nih, sedikit. Belajar dari Mas Arka juga. Oh, Mas Erwan mainnya apa biasanya? Saya main sama sih, kurang lebih Gitar ya, ya? gitar juga. Oke, keyboard. jadi jangan sering ngeband bareng nih berdua ya? Enggak juga. Enggak juga ya. Beda. Beda aliran. mungkin. Oh, beda. Oke. Nanti mungkin akan ada featuring. Oke, habis ini ya kita tunggu featuringnya mereka berdua. Tapi kita ngobrol-ngobrol dulu ya Mas ya kali ini. Nah, mungkin Mas Arka dan Mas Erwan juga sering lihat ya di banyak sekarang kayaknya di TV, di TikTok, di Instagram Reels itu berita-berita yang beredar tentang 2 penyakit ini nih, rabies dan antraks. Lagi ngehits banget lah. Di sini mungkin Sobat Tropmed juga banyak yang tahu ya. Jadi kita lihat beberapa headline news ya. Misalnya seperti kemarin kalau dekat-dekat ini ya, pada saat perayaan Idul Adha, jadi kurang lebih 1 bulan yang lalu di Gunung Kidul kita tahu, dan ini lokasinya masih cukup dekat ya dengan Troped ya di Jogja gitu. Itu ditemukan ada 3 warga di Gunung Kidul yang meninggal akibat antraks ya. Tanpa mengurangi rasa hormat kita dan empati kita juga terhadap korban dan keluarga, ini tentunya jadi sebuah momentum untuk bisa mengedukasi. Sebenarnya apa sih antraks itu gitu kan? Kok bisa dengan makan daging sapi yang terjangkit antraks kita juga kena ya? Kenapa gitu? Dan selain itu juga ternyata tidak hanya antraks nih Mas Arka dan Mas Erwan. Rabies itu juga akhir-akhir ini banyak ditemukan di berbagai provinsi di Indonesia. Termasuk salah satunya ya, ini beberapa breaking news kemarin, rabies kepung Boganatar Sika
Jadi di NTT ya, itu ada sekitar 34 yang digigit oleh hewan penular rabies, 1 orang meninggal dunia. Dan selain itu juga di provinsi-provinsi lain juga banyak ditemukan gitu. Sebenarnya fenomena apa sih ini nih rabies dan antraks ini? Mungkin boleh dijelaskan dulu, Mas Erwan, boleh spill dulu dong. Oke. Jadi jika kita berkaca pada beberapa penyakit seperti tadi antraks dan juga rabies, itu keduanya memang tergolong penyakit zoonosis atau penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia dan sebaliknya, seperti itu. Nah, kedua penyakit ini memang akhir-akhir ini hype ya di kalangan masyarakat karena memang exposure dari media dan lain sebagainya. Dan juga memang untuk penyakit zoonosis sendiri, jika kita bekerja pada 3 tahun sebelumnya, ada penyakit COVID-19 atau penyakit COVID, SARS-CoV-2, itu juga tergolong dari penyakit zoonosis. Jadi, jika kita berkaca pada penyakit zoonosis itu sangat luas sekali dan perlu ada kewaspadaan tersendiri untuk beberapa penyakit seperti itu. Mungkin Mas Arka bisa menjelaskan lebih lanjut. Iya, penyakit zoonosis itu sudah ada sejak lama sekali. Jadi alasan kenapa akhir-akhir ini menjadi semakin diketahui oleh masyarakat tentunya karena ada kasus-kasus yang terjadi seperti tadi disampaikan Mas Erwan. Dan ini juga menjadi momentum kita, masyarakat semakin sadar dengan adanya penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia dan juga sebaliknya. Nah, ini jadi momentum kita untuk edukasi, memperbaiki semua sistem kita agar kesehatan hewan dan manusia itu bisa tercapai gitu. Oke, jadi sebenarnya penyakit ini tuh sudah banyak ya selama ini sudah terjadi di kita. Cuma mungkin kitanya belum banyak yang aware, belum banyak yang tahu, dan ketika ini mulai banyak bermunculan baru deh mulai hype lagi gitu. Jadi termasuk rabies dan antraks ini sebenarnya ya juga sudah lama gitu. Cuma ini sekarang lagi in lagi. Oke, kita bahas satu-satu ya Mas ya tentang antraks dulu mungkin. Mas Arka, boleh dong dijelaskan antraks itu apa sih? Ini penyakit apa sih? Gitu. Antraks itu sebuah penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Jadi bakteri antraks itu adalah penyakit yang bila menjangkiti hewan ataupun manusia itu menimbulkan keparahan yang cukup tinggi dan angka kematian akibat penyakit antraks itu juga cukup tinggi. Jadi secara umum bakteri ini bila ada di hewan, kemudian manusia memakan produk hewan yang positif antraks tanpa maksudnya ketika handling makanan itu kan juga ada potensi-potensi penyebaran. Jadi tidak hanya dari memakan tapi dengan menyembelih hewan yang antraks, dengan membawa dagingnya, membagikannya ke misalnya warga sekitar, kemudian mengkonsumsi, itu juga berpotensi terjadinya penularan dari tadi produk asal hewan ke manusia. Selain itu, salah satu hal yang penting juga dari antraks adalah antraks ini adalah bakteri yang memiliki daya tahan sangat tinggi di lingkungan. Betul sekali. Jadi bila itu sudah keluar dari tubuh hewan, dia akan membentuk semacam sebuah pertahanan diri. Karena dia sudah tidak bisa lagi mencari, tanda kutip, mencari makanan atau berkembang biak di tubuh inangnya atau tubuh hewan tersebut, sehingga di lingkungan dia perlu membuat pertahanan diri dan dia membentuk spora. Spora ini ketika sudah ada di tanah itu bisa sampai 100 tahun berada di sana, dia bisa bertahan. Wow, lama sekali ya. Lama sekali. Nah, ini ini kan bakteri ya Mas. Bakteri ini bisa ke hewan apa aja sih? Kalau yang kemarin kita temuin kan di sapi ya. Tapi selain sapi ada nggak hewan lain? Selain sapi banyak yang bisa kena juga. Jadi mulai dari kambing juga lumayan istilahnya lumayan susceptible apa ya? Lumayan rentan terkena. Dan hewan-hewan ternak lain, mamalia lain itu juga bisa kena mayoritas. Oke, jadi hewan-hewan ini cukup dekat sebenarnya dengan manusia ya. Betul, hewan ternak ya. Karena kan Indonesia tuh banyak peternak ya, banyak petani juga yang dekat dengan sapi, kambing seperti itu. Nah, kalau misalnya ini kan kena di manusia, terus kena di hewan, kemudian dari proses hewan itu sendiri sampai ke manusia itu prosesnya banyak menjadi sumber untuk penularan. Nah, kalau misalnya nih kita jadi orang yang banyak berdekatan dengan hewan ternak tersebut, adakah mungkin tanda-tanda yang bisa diamati dari hewan ini? Ini kayaknya curiga nih, jangan-jangan hewan saya kena antraks. Ada nggak tanda atau gejalanya? Sebetulnya antraks ini ada beberapa jenis. Ada yang sejak hewan terkena sampai mati itu sangat singkat sekali. Ada yang mulai dari terkena antraks hingga mati itu prosesnya lambat dan tidak terlalu terlihat. Nah, biasanya yang orang akan lebih cepat sadar bahwa hewannya kena antraks itu adalah tipe yang cepat, tipe yang akut. Jadi
ketika hewan itu tiba-tiba jadi misalnya tidak nafsu makan, kemudian ya kalau secara ilmiah dia mengalami demam dan lain-lain, tapi yang lebih terlihat adalah dia akan mati mendadak hewannya. Mungkin kalau demam segala macam kan mungkin peternak juga tidak terlalu mengamati ya, tapi yang tipe akut yang terjadi adalah hewan mati mendadak. Dan yang cukup parahnya juga adalah keluar darah dari lubang-lubang kumlahnya istilahnya, mulai dari hidung, mata, telinga itu keluar darah. Dan kalau sudah kejadian seperti itu, ini juga suatu edukasi yang sangat penting untuk masyarakat, terutama peternak dan orang-orang lain yang memiliki hewan ternak itu adalah kalau sudah kejadian seperti itu, hewan tidak boleh disembelih. Sama sekali. Sama sekali tidak boleh disembelih. Oke, kalau disentuh atau mungkin misalnya hewan ternak ini mau diperah susunya, itu boleh nggak? Kalau tadi kondisinya sudah mati mendadak kan, jadi tadi maksudnya kalau dia mati mendadak dan keluar darah itu dia tidak boleh disembelih. Sama sekali ya? Sama sekali, dan itu harus segera dilaporkan ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdekat. Karena untuk handlingnya, untuk memperlakukan hewan yang sudah mati tersebut itu butuh penanganan khusus dan cukup berbahaya juga begitu. Jadi perlu ada support perlu bantuan dari dinas terkait. Iya. Jadi ada standar operasional prosedur tersendiri untuk si hewan itu ketika sudah suspek antraks akan diteliti lebih lanjut secara laboratorium. Apakah dicek ini kematian mendadak ini dari keluar darah yang tadi sempat dijelaskan Mas Arka itu dari lubang alami dan lain sebagainya, itu memang antraks atau bukan dan lain sebagainya, itu perlu dicek secara laboratorium dengan PCR molekuler, dengan identifikasi dan isolasi bakteri antraks tersebut. Nah, jika memang positif, itu kan butuh waktu yang cukup lama untuk melihat itu positif. Tapi ketika suspek ini, ini antraks, bisa jadi seperti itu. Itu ada SOP yang hewan itu harus dikubur dengan kedalaman kurang lebih 2 meter. Ini adalah aturan yang memang sudah dikeluarkan dari pemerintah dan juga disebarkan melalui BB Litvet. Di sini ada di Wates, kalau di Yogyakarta dan Jawa Tengah seperti itu. Dan itu memang harus protokol yang memang harus dipenuhi seperti itu, dikubur dan kemudian memang sebaiknya disemen di atasnya seperti itu supaya masyarakat atau orang lain yang barangkali atau ada anjing liar dan sebagainya ingin membuka bangkai dari si ayam, sapi dan lain sebagainya itu supaya tidak terbuka seperti itu dan sporanya akan tertimbun cukup waktu yang lama seperti itu. Oke, jadi ada standar operasional prosedur yang perlu dilakukan ya. Itu jadi menarik juga nih dan bisa kita edukasikan ke masyarakat ya. Jadi kalau misalnya menemukan ada kecurigaan hewan ternaknya mati mendadak, itu ya, segera lapor. Apa yang harus dilakukan? Berarti lapor ke dinas. Ke dokter hewan dinas atau ke menteri hewan dinas tersebut. Baik. Nah ini highlight ya buat sobat Tropmed semua ya. Nah kemudian kalau di hewan ini sendiri, antraks ini bakteri, apa sih yang dilakukan oleh bakteri ini kok sampai bisa hewannya mati mendadak gitu? Si bakteri ini ngapain, Mas? Iya, bakteri ini dia memiliki sebuah senjata ya, tanda kutip. Senjatanya itu adalah toksin atau semacam racun gitu. Jadi ketika dia beredar di dalam tubuh hewan tersebut, dia akan banyak mengeluarkan toksin yang nanti lama-kelamaan itu ya menyerang seluruh organ. Jadi kalau hewan yang terkena antraks itu hampir semua organ itu bisa terkena gitu. Jadi organnya rusak, tentu saja juga akan berdampak pada misalnya kalau sudah ke paru-paru, kalau sudah mengganggu segala macam, itu kalau kita tahu gerbang kematian itu kan ada 3 ya, dari otak, kemudian dari paru-paru gitu. Dan kalau udah ada yang terdampak buruk di sana, hewan bisa sampai mati gitu. Jadi lebih karena toksinnya. Oke, jadi terjawab ya sobat Tropmed ya. Jadi memang bakteri ini punya senjata berupa racun yang akhirnya mengganggu organ-organ hewan dan bisa menyebabkan kematian mendadak. Oke, itu tentang antraks nih. Sekarang tentang rabies. Mungkin Mas Erwan juga mau menjelaskan nih ya tentang rabies. Ini kan kalau rabies itu apa sih? Kalau tadi bakteri nih antraks, kalau rabies apa? Kalau rabies ini adalah penyakit yang berasal dari virus. Virusnya itu namanya cantik sekali dari genusnya, Lissa virus. Lissa itu kan cukup cantik ya untuk menjadi nama seperti itu. Tapi tidak secantik penyakitnya yang menghasilkannya itu penyakit rabies virus seperti itu. Nah, rabies ini memang sering terjadi menyerang pada sebenarnya semua mamalia itu bisa terkena rabies. Tapi yang paling sering
exposure-nya adalah pada anjing dan juga pada kucing. Beberapa karnivor yang lain juga mungkin ada kejadian seperti itu, ada monyet dan lain sebagainya. Tapi yang paling sering adalah yang menjadi ini, wah rabies ada kaitannya dengan anjing seperti itu, karena memang paling sering terjadi dan kasusnya adalah di anjing seperti itu. Makanya rabies biasanya dikatakan ada anjing gila gitu dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ini juga cukup signifikan untuk penyakitnya karena mempunyai tingkat mortalitas, angka kematian dari penyakit itu jika terkena pada anjing itu bisa sampai 100%. Karena sampai saat ini belum ada anjing yang sembuh dari penyakit jika sudah terkena rabies seperti itu. Dan jika itu penyakitnya sudah menular ke manusia dari gigitan dan lain sebagainya, itu juga hampir 100% angka kejadian kematian dari rabies tersebut ke manusia. Jadi berarti hampir 100% manusia yang terkena rabies itu meninggal. Betul. Iya, jadi berarti angka kematiannya sangat tinggi ya, baik Sangat itu di tinggi. hewan maupun di manusia. Selain anjing dan kucing, apalagi tadi Mas ada monyet, kemudian Kelelawar, keluar juga bisa dan jadi cukup banyak juga ya hewan-hewan itu, dan itu ada di sekitar kita sebenarnya. Betul. Ya, betul ya. Karena kita juga banyak ya, kalau kucing, anjing itu kan jadi hewan peliharaan ya. Jadi ini perlu kita waspadai juga nih teman-teman sobat Prokmed tentunya. kalau yang antraks tadi adalah yang paling sering adalah hewan ternak. Nah, yang ini adalah hewan peliharaan atau pet animal. Jadi sepertinya dua ini adalah cukup dekat dengan manusia seperti itu. Iya, betul sekali. Nah, kalau virus si Lisa tadi yang cantik virusnya ini, apa yang dilakukan virus ini terhadap hewan itu sampai akhirnya bisa menimbulkan gejala-gejala? Iya. Si rabies virus ini nantinya ketika sudah masuk ke tubuh dari hostnya atau dari inangnya, dia akan menyerang sistem saraf secara penuh dari gigitan, kemudian masuk ke dalam tubuh, kemudian dari tubuh nanti akan mencari saraf-saraf, kemudian nanti akan naik ke otak. Ketika sudah menyebar ke otak, itu nanti akan timbul gejala. Jadi sebelum si virus itu masuk ke otak, itu nanti akan belum timbul gejala seperti itu ya Mas ya. Jadi ketika sudah sampai otak dan menyebar, nanti baru timbul gejala seperti hipersalivasi atau istilahnya ada air liur yang berlebihan, keluar air liur berlebihan, kemudian takut cahaya, kemudian takut sulit untuk menelan, takut air dan lain sebagainya. Jadi Itu ya muncul pada hewan. ya, Hewan. dan itu waktunya ketika terjadi gigitan dari hewan ke hewan atau hewan ke manusia itu tidak bisa diprediksi karena tergantung dari gigitannya di daerah mana seperti itu. Jadi ketika Semakin dekat ke otak biasanya akan semakin cepat timbul gejala begitu. Ya. Karena dia semacam berjalan begitu ke lewat sistem saraf kita, dia mencari, tanda kutip mencari otak gitu untuk dia kuasai. Nah, ketika dia udah menguasai otak, timbullah perubahan perilaku seperti itu. Tadi kalau kita juga sering bilang rabies itu penyakit anjing gila karena memang terlihat agresif. Terlihat ekspresi wajahnya berbeda ketika dengan masih sehat begitu, dan itu adalah hal-hal yang juga terjadi di manusia sebetulnya. Jadi kalau ketika kita kuliah kedokteran manusia atau kedokteran hewan, biasanya diputarkan sebuah video tentang gejala terjadi pada pasien pasien rabies di manusia, dan itu sangat mengerikan karena agresif, bisa sampai menjebol pintu tempat dia diisolasi, menjebol kaca karena dia ingin melarikan diri seperti itu. Jadi perilaku berubah dan tingkat kematiannya sangat tinggi. Oke. Pertanyaannya, kalau biasa kita ketemu ya di berita-berita ini kan menularnya lewat gigitan. Betul. Jadi dari anjing atau kucing kemudian dia menggigit nih ke manusia. Ada nggak sih cara lain selain lewat digigit? Misalnya hanya dengan dijilat seperti itu. Bisa nggak ada penularan seperti itu? Kalau untuk selain gigitan, itu sangat jarang atau rare terjadi. Dari beberapa kasus yang sudah dilaporkan, itu sangat jarang. Itu bisa jadi ketika misalnya nih anjing tersebut memang suspek rabies, kemudian belum muncul gejala, tapi sudah gejalanya mungkin setelah itu nanti akan ada seperti itu dari anjing itu, dan sepertinya si virus itu sudah ada di air liurnya seperti itu. Nah, pas kita megang dari si anjing tersebut, kemudian di tangan kita ada luka terbuka seperti itu. Nah, itu bisa jadi ada ruang untuk masuk si virus tersebut masuk ke tubuh seperti itu. Dan itu cukup jarang terjadi seperti itu. Jadi mungkin
ada juga fakta menarik, bukan menarik sebenarnya, itu sangat cukup ya menggemparkan karena kondisinya adalah ada anak kecil yang ini kasus baru-baru ini, ada anak kecil yang memang tergigit oleh anjing yang itu belum tahu itu ternyata rabies karena anjing liar seperti itu, belum tahu rabies atau tidak. Iya. Nah, ketika dia perjalanan ke kota yang lain, bukan kota asal dari anak tersebut, itu tergigit seperti itu. Setelah pulang dari perjalanan, itu belum timbul gejala, tapi dia sudah tergigit dan tidak dilaporkan seperti itu ke puskesmas atau ke rumah sakit seperti itu. Jadi, ini paling cuman gigitan biasa dan sebagainya. Selang 3 bulan, itu baru muncul gejalanya. Jadi cukup lama untuk istilahnya masa inkubasi atau masa apa ya Mas ya? Masa perjalanan penyakit itu timbul gejala itu cukup lama. Jadi sebenarnya ini adalah kekhawatiran kita semua supaya ketika sekecil apapun kejadian yang kita atau kerabat atau teman atau keluarga kita terjadi, itu sebisa mungkin harus segera dilakukan pencegahan dan penanggulangan seperti itu. Karena takutnya seperti itu. Jadi ketika di tracing, ternyata 3 bulan yang lalu memang sempat terjadi seperti itu, gigitan seperti itu. Oke. Nah, kalau mungkin untuk ini kan biasanya seringnya pada anjing liar mungkin ya. Kita tidak tahu riwayatnya. Betul. Kalau untuk mungkin yang menjadi hewan peliharaan, adakah mungkin hal-hal khusus yang harus dilakukan oleh pemiliknya supaya dia tidak terkena rabies ini? Ya, untuk hal khusus sebenarnya untuk pencegahan ya, untuk metode pencegahan sampai saat ini masih menggunakan vaksinasi. Jadi memang sudah ada di Indonesia dan sangat bisa untuk diakses semua orang yang memiliki pet animal atau yang memiliki hewan kesayangan ke klinik atau ke rumah sakit hewan atau ke tempat-tempat praktik dokter hewan yang menyediakan vaksin untuk rabies, itu nanti sudah ada seperti itu. Dan nanti ada beberapa protokol atau seperti waktu untuk dilakukan vaksinasi, berapa untuk dosis 1, dosis 2 dan sebagainya. Itu sudah ada dan sebenarnya itu bisa untuk dilakukan pencegahan sejak dini seperti itu. Nah, untuk yang hewan liar memang itu sangat sulit ya karena ketika hierarkinya atau secara umum anjing itu memang mungkin ada beberapa bulan anjing yang jantan itu bisa pergi kemana-mana. Padahal itu bukan anjing siapa atau mungkin itu memang anjing ada yang memiliki seperti itu. Dia pergi untuk mencari betina dan lain sebagainya. Secara awalnya seperti itu. Jadi tidak tahu itu ini anjing dari siapa dan lain sebagainya. Seperti itu sangat sulit untuk dilakukan. Mungkin masyarakat juga ada tambahan. Ya mungkin ini tips saja sih. Kalau nanti Sobat Dropmed berpikir, iya ini ternyata saya harus ya memvaksin peliharaan saya. Mungkin tapi ada yang berpikir-pikir, tapi saya takut mahal begitu. Nah, ini tips dari saya adalah kalau ingin vaksin mungkin juga bisa dibawa ke puskeswan. Jadi itu puskesmas untuk hewan. Dan itu hewan ya, Mas? Iya, dan karena itu adalah puskeswan itu adalah milik pemerintah, biasanya untuk biaya-biaya juga akan lebih murah karena ada subsidi dan ada dukungan dari pemerintah ke arah sana. Jadi kalau ada yang memiliki misalnya kendala biaya karena merasa kalau vaksin di klinik atau rumah sakit hewan terlalu mahal, di puskeswan akan lebih murah. Tapi lebih murah seberapa juga ya intinya lebih murah. Oke. Tapi ini ada dukungan dari pemerintah. Oke. Iya. Ini tips yang menarik juga. Dan pemiliknya juga bisa melakukan vaksinasi jika memang dibutuhkan dan mau. Karena contoh misal kita sebagai klinisi dokter hewan gitu, seperti misalnya Mas Arka sebagai klinisi dokter hewan, dia memang sering terkontak dengan anjing, kucing dan lain sebagainya. Tidak tahu ini riwayatnya seperti apa seperti itu. Nah, sebagai untuk pencegahan nanti misalnya Mas Arka bisa melakukan vaksinasi, ada vaksin tersendiri untuk manusia seperti itu. Sekarang masih ada dan bisa diakses. Bisa. Bisa. Ini informasi penting nih buat Sobat Dropmed nih. Nah, Mas Arka, Mas Erwan, kita masuk ke trivia nih, mitos atau fakta ya. Oke, kan ada pernyataan-pernyataan benar atau salah, mitos atau fakta gitu ya. Ini saya baca ini. Mungkin gantian-gantian nih. Kayak main kuis kita. Oke, pertama, bakteri antraks tidak bisa mati hanya dengan dimasak matang. Mungkin Arka dulu nih. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan ini tidak semudah menjawab ini mitos atau fakta. Karena saya ingin menyisipkan sedikit edukasi dulu. Edukasinya adalah kalau misalnya mendapatkan
daging atau produk hewan lain dari hewan yang sudah terindikasi antraks, tadi saya bilang mati mendadak, kemudian keluar darah dari lubang-lubang tubuh, itu jangan sampai ada pikiran, oh saya masak saja karena ini kan nanti bakterinya akan mati. Jadi itu yang ingin saya ingin masuk edukasi ke arah sini nih, karena produk hewan asal hewan positif antraks itu tidak aman untuk dikonsumsi. Jadi sebaiknya kita tidak mencoba-coba untuk oh yaudah saya rebus deh, atau saya rebus deh 3 jam, atau saya rebus. Ide itu ya. Ide itu adalah sebuah hal yang perlu dihilangkan begitu, karena ditinggalkan. mindset yang perlu kita tanamkan adalah segera kubur daging-dagingnya juga kalau terlanjur dipotong gitu kan, kemudian lapor ke dinas kesehatan dan juga puskesmas juga, karena misalnya orang ada yang kena. Nah, betul. Terkait sporanya sendiri, memang ini spora yang sangat tahan, dan banyak penelitian sudah mencoba dia mati dengan apa aja sih, dengan pemanasan berapa lama, tekanan berapa, dengan gas apa, dan itu hasilnya memang cukup kuat begitu. Jadi saran saya jangan mencoba memasak dalam rangka ingin membunuh spora antraks gitu. Ya, oke. Jadi kalau udah ketemu emang ini riwayat Antraks, ya dia antraks, curiga ke sana dulu ya. jangan dimasak, Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Oke, baiklah. Ya, yang kedua. Nah, rabies ini juga menyerang kucing. Artinya, kucing juga bisa dong menularkan rabies ke manusia. Benar atau salah? Fakta atau mitos? Untuk itu juga mungkin fakta atau mitos juga cukup sulit untuk dijawab fakta atau mitos, karena memang kejadiannya kalau di Indonesia itu jarang terjadi, tapi barangkali bisa terjadi karena kucing juga merupakan karnivora dan juga dia bisa terkena antraks atau terjangkit rabies, dan juga dia juga bisa mengeluarkan virus rabies tersebut ke saliva atau ke air liurnya seperti itu. Tapi memang secara normal atau secara alamiahnya kucing itu lebih sering mencakar daripada menggigit seperti itu. Jadi memang kejadian ini memang jarang terjadi di Indonesia. Tapi untuk di luar Indonesia, mungkin kejadian di US dan lain sebagainya, itu di sana memang sudah ada kewajiban untuk vaksinasi di anjing, tetapi untuk kucing masih belum ada kewajiban seperti itu. Dan itu cukup beberapa kasus memang dilaporkan dari kucing itu bisa menularkan rabies ke manusia seperti itu. Mungkin dari gigitan dia secara tidak sengaja, dia tiba-tiba menggigit walaupun dia dengan agresif dan sebagainya seperti itu. Ya, jadi sebenarnya bisa, tapi kejadiannya jarang. Di Indonesia jarang. Masih sangat jarang ya, karena tapi juga bisa divaksinasi seperti itu untuk kucing. Kucing juga. Kucing juga. Jadi dianjurkan juga nih Mas. Dianjurkan. Kucing Sangat divaksin. dianjurkan untuk vaksin. Oh, Vaksin rabies. baiklah, terjawab ya Sobat Rockmed. Oke, yang ketiga. Nah, ini masih berhubungan dengan vaksin nih. Vaksin rabies pada hewan itu hanya perlu sekali saja seumur hidup. Jadi kalau saya punya hewan peliharaan, ya udah sekali divaksin selesai. Benar atau salah? Siapa yang mau jawab? Ini straightforward nih jawabannya, karena ini salah. Karena vaksin rabies itu ada masa proteksinya. Jadi ada waktu di mana masa tingkat proteksinya akan turun, dan untuk vaksin yang biasa digunakan di anjing atau kucing di Indonesia itu sekitar 1 tahun. Jadi makanya dokter hewan biasanya ketika mau vaksin nanti akan memberikan buku, kemudian akan memberi catatan bahwa nanti ini perlu diulang di misalnya tanggal sekian tahun depan gitu. Jadi tidak hanya sekali, tapi butuh setiap tahun. Ada panduannya, ada panduannya. Jadi nggak cuma anak aja ya yang punya kartu menuju sehat gitu ya. Hewan lain juga punya. Iya, kurang lebih seperti itu. Biar inget nih ya, papa mamanya kucing dan anjing ya, biar tahu tahun depan harus vaksin lagi. Anabulnya itu harus tahu itu. Oke, ya baiklah. Oke, sekarang lanjut lagi berikutnya nih. Antraks itu dapat menular dari manusia ke manusia. Benar atau salah? Kalau ini, jadi antraks itu disebut non-contagious kalau istilah bahasa Inggrisnya, atau kita bisa bilang itu tidak menular. Dalam arti menular adalah melalui dari dan ke manusia, dari satu manusia ke manusia lain. Karena yang lebih banyak terjadi adalah tadi konsumsi konsumsi daging atau terkena dari lingkungan, dan itu juga terjadi di hewan, biasanya terkena dari lingkungan gitu. Jadi meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa antraks tipe kulit itu kan semacam membuat luka. Itu tidak menutup kemungkinan bahwa di luka tersebut masih ada antraks yang
hidup begitu. Tapi memang ya, tapi ya masih ada antraksnya di keluka, tapi memang ya lembaga-lembaga di dunia seperti WHO, CDC itu sepakat menggunakan istilah bahwa antraks itu tidak menular. Tidak menular dari orang ke orang. Tapi kalau dari hewan ke manusia jelas, dari lingkungan ke manusia jelas bisa. Ya, baiklah. Terjawab juga nih. Oke, berikutnya nih trivia terakhir. COVID-19 itu juga termasuk ke dalam zoonosis. Benar atau salah ya? Mungkin silakan Mas Erwan. Tadi sempat, mungkin awal sudah saya singgung sedikit ya, sudah saya mention sedikit terkait COVID atau SARS-CoV-2. Memang dari WHO dan juga CDC itu sudah menata bahwa si COVID-19 ini atau COVID-19 ini adalah tergolong penyakit zoonosis. Seperti itu. Kenapa dan alasannya seperti apa? Walaupun kita belum tahu ya ini sumbernya itu dari mana awalnya mula. Kenapa tiba-tiba muncul COVID seperti itu. Tapi dari 3 tahun terakhir ini, beberapa kejadian dari hewan itu sudah muncul gejala ini COVID seperti itu. Dan ketika dites secara molekuler, memang terjadi, ini memang si hewan ini adalah terserang penyakit COVID seperti itu. Dari manusia atau dari zookeeper-nya atau mungkin dari pemiliknya seperti itu. Beberapa kasus di Hong Kong yang impor hamster dari Belanda itu beberapa terserang penyakit COVID seperti itu pada saat itu. Kemudian di beberapa zoo atau beberapa kebun binatang itu juga waktu itu sempat ada ramai dibicarakan bahwa itu juga terserang karnivor di situ juga terserang penyakit COVID seperti itu. Mungkin Mas Arka juga bisa menambahkan untuk itu. Iya, saya juga pernah baca. Saya kan juga kebetulan latar belakangnya di Satwa Primata. Jadi gorila-gorila di Uganda itu beberapa mendapatkan COVID-19 dari yang penjaganya begitu, yang di Taman Nasionalnya. Jadi penjaga Taman Nasional yang membawa ke gorila. Jadi gorilanya sakit COVID juga seperti kita. Oh gitu ya, ternyata bisa juga ya. Dan memang ternyata COVID itu masuk ke dalam zoonosis. Kayaknya itu juga pernah ada beritanya di Indonesia ya. Kalau nggak salah saya pernah baca. Tapi saya lupa di kebun binatang mana, itu singa tertular dari zookeeper-nya, jadi penjaganya. Ternyata itu hal yang bisa terjadi loh Sobat Tropmed. Oke, menarik ya Mas Arka dan Mas Erwan. Nah, ternyata kita juga punya pertanyaan nih dari netizen, dari Sobat Tropmed. Ada 2 pertanyaan yang butuh dijawab oleh pakar kita nih. Dari Kak Mifta. Bagaimana riwayat perjalanan alamiah dari kedua penyakit ini, rabies dan antraks? Tadi udah sedikit disinggung ya, tapi mungkin boleh di-highlight lagi. Ya, mungkin saya dari sisi antraksnya dulu. Jadi secara umum bakteri antraks itu bisa menyerang manusia maupun hewan itu baik dari lingkungan biasanya bisa kena ke manusia dan ke hewan. Karena tadi saya sampaikan kalau sudah ada di lingkungan dia bisa bertahan di sana sampai 100 tahun. Kemudian kalau dari kita sendiri manusia itu malah lebih banyak lagi potensi terkenanya karena kita juga menyembelih hewan, kita juga misalnya ada menggunakan produk hewan seperti kulit dan lain-lain, itu juga dalam rangka handlingnya atau penanganannya kita bisa terkena apabila di tangan kita itu ada luka terbuka misalnya. Dan ketika sudah masuk ke dalam tubuh baik itu hewan maupun manusia, itu akan mengeluarkan toksin, menyerang segala macam organ yang ada di dalam tubuh, kemudian menyebabkan kerusakan di mana-mana, dan juga tadi saya sampaikan antraks dan rabies ini adalah 2 penyakit yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan keparahan yang cukup tinggi begitu, hingga tingkat kematiannya juga cukup tinggi, meskipun kalau secara persentase rabies jauh lebih tinggi daripada antraks seperti itu. Dan kira-kira siklusnya seperti itu. Jadi lingkungan atau hewan kemudian ke manusia seperti itu. Karena dari tadi saya samakan juga dari manusia ke manusia itu tidak begitu. Jadi bukan seperti COVID yang dari manusia ke manusia nanti dia pergi ke sini kan, karena tidak seperti itu, tapi lebih ke lingkungan dan hewan yang ke manusia atau ke hewan seperti itu. Nah, kalau rabies sendiri merupakan penyakit virus, jadi memang cukup unstable atau tidak stabil di lingkungan seperti itu. Jadi perlu ada host atau inang yang memang tadi sempat kita sebutkan, yaitu anjing seperti yang sering terjadi di Indonesia ya seperti itu. Dan anjing ini memang dikambing hitamkan, walaupun ini anjing tapi jadi kambing hitamkan tanda kutip. Karena memang masalah persebaran dari rabies itu di beberapa provinsi atau daerah endemik dari rabies itu memang persebarannya adalah
ketika si anjing itu menggigit ke manusia seperti itu, menggigit entah tangan atau kaki atau paha ataupun leher dan lain sebagainya. Dan itu pintu masuknya setiap bagian dari tubuh anjing ataupun tubuh manusia itu nanti akan menimbulkan efek jangka waktu yang berbeda-beda seperti yang tadi dijelaskan seperti itu. Karena ini virus, dan virusnya ini tidak menyebar melalui darah, melalui saraf, dan sel-sel saraf kita juga cukup, jadi waktunya cukup lama seperti itu, tidak melalui darah seperti itu. Jadi tergantung dari pintu masuknya seperti itu. Dan ketika sudah masuk ke tubuh, itu nantinya akan tubuh itu seperti akan memproses bagaimana si kita melawan si virus itu seperti itu. Dan ketika virus itu menang seperti itu dan kekebalan tubuh kita itu kalah, dia akan tetap melaju sampai ke otak si anjing ataupun ke otak, misal dia terserang di manusia, dan akan timbul gejala dari otak itu akan menyebar, akan luas karena di situ nutrisi dan lain sebagainya untuk si virus ini, si penyakit ini cukup banyak, dan dia memang suka di situ seperti di otak seperti itu, atau di sumsum tulang belakang seperti itu. Nah, kemudian ketika telah terjadi persebaran di otak, kemudian akan muncul gejala-gejala yang tadi, susah untuk minum, menelan karena takut air, takut cahaya seperti itu. Kemudian ketika takut untuk minum karena sakit di tenggorokan, itu nanti akan dehidrasi dan lain sebagainya untuk efek-efek jangka lanjutnya seperti itu. Nah, itu butuh waktu yang tidak bisa, oh ini 14 hari, oh ini 28 hari. Jadi segera langsung jika terkena segera langsung dibasuh, kemudian dengan air mengalir, kemudian dibawa ke tempat pasienkes seperti itu, yang paling dekat seperti itu. Dan juga ketika misalnya sudah terjadi, itu memang sudah sangat fatal dan cukup terlambat untuk dilakukan pengobatan. Nah, itu sudah muncul gejala-gejala tuh yang takut dan sebagainya, dan biasanya 5-7 hari memang ya akhirnya tidak tertolong seperti itu. Jangan jarang untuk tertolong ketika sudah mencapai otak. Seperti itu. Penting juga tuh tadi Mas Erwan yang bagian membasuh luka setelah digigit hewan. Betul, ini juga soalnya ditanyain juga nih. Nanya kedua, pas banget ya sama Kak Wawan. First aid ketika digigit anjing rabies dong Kak. Nah tuh langsung, boleh jelaskan. Jadi tanpa melihat apakah ini anjingnya rabies atau tidak, karena kita di Indonesia ini masih ada rabies begitu, meskipun tidak semua pulau gitu. Langkah yang perlu dilakukan adalah untuk mencuci bagian luka tersebut dengan sabun. Jadi mencuci dengan sabun, dan ini waktunya cukup lama yang dibutuhkan, butuh sampai 15 menit untuk mencuci dengan sabun, dan itu di air mengalir ya? Di air mengalir, dan itu ya kalau secara petunjuk memang seperti itu, dan itu yang sudah terbukti akan menurunkan kejadian rabies dengan cukup efektif begitu apabila segera dilakukan penanganan mandiri. Setelah dilakukan itu, jadi pokoknya fokus pertama adalah itu dulu. Fokus pertama adalah mencuci dulu, dan selama 15 menit itu, 15 menit saya yakin akan terasa lama sekali, tapi itu adalah hal yang harus dilakukan. Dan akan sakit sekali. Dan untuk itu adalah hal yang sangat, ibaratnya ini adalah survival mode kita. Jadi ini adalah hal yang perlu dilakukan agar kamu atau Anda bisa bertahan hidup gitu. Jadi 15 menit harus tahan untuk melakukan itu terus-menerus. Setelahnya baru laporkan ke puskesmas. Apabila misalnya hewannya ternyata masih ada di sekitar situ, itu juga perlu dilaporkan ke Dinas Peternakan Kesehatan Hewan agar bisa ditangani juga. Dikarantina dan sebagainya. Oke, jadi itu sudah terjawab ya pertanyaan dari Kak Wawan tadi. First aid-nya adalah kita harus mencuci lukanya dulu 15 menit dengan air mengalir dan sabun ya. Itu ditahan-tahanin dulu nih. Itu penting. Setelah itu baru kita laporkan, mungkin kita bisa ke puskesmas atau pasienkes terdekat ya, dan juga mungkin melaporkan ke dinas terkait. Nah, itu Sobat Rockmap. Oke, berikutnya terkait sama pencegahan. Tadi juga udah sedikit disinggung, tapi boleh kita tambahin lagi terkait dengan zoonosis ini, rabies dan antraks. Pencegahan apa yang mungkin harus ditekankan ke masyarakat? Kalau tadi rabies kan mungkin bagi pemiliknya butuh vaksin hewan. Kalau antraks sendiri gimana? Apakah ada pencegahan yang perlu ditekankan ke masyarakat? Kalau antraks sebetulnya yang saya lihat masih jarang dilakukan oleh kita adalah daerah-daerah yang sudah mengalami kasus antraks sebelumnya, itu setahu saya itu masih digunakan untuk berbagai macam hal. Jadi masih digunakan untuk tempat tinggal, masih digunakan untuk mungkin memelihara hewan lainnya, dan itu sebetulnya perilaku yang berisiko karena kita tahu di lingkungan itu spora antraks bisa tahan sampai 100 tahun, sehingga kalau masih kita gunakan tempat itu untuk beternak ya
kita tanda kutip sama saja membiarkan ternak kita terkena lagi seperti itu. Jadi salah satu yang bisa dilakukan apabila memang sudah pernah dinyatakan ada antraks di tempat itu, sebaiknya tanah-tanah tempat hewan itu dipelihara itu tidak digunakan lagi di area situ. Jadi harus pindah. Dan ini disterilkan juga bukan suatu hal yang mudah. Jadi memang paling baik kalau memungkinkan itu adalah dipindahkan lokasi. Tidak usah dipindahkan lagi dulu ya. Kemudian juga pada prinsipnya higiene pangan asal hewan itu adalah hal yang penting. Jadi kalau saya cerita sedikit, di Indonesia memang masih dalam proses agar pangan asal hewan itu bisa dijaga keamanannya seperti itu. Kalau saya boleh cerita di negara lain misalnya, pemotongan hewan, misalnya sapi atau kambing itu harus dilakukan di tempat yang namanya rumah potong hewan, dan itu wajib hukumnya gitu. Tidak bisa orang seperti di Indonesia misalnya memotong sapi sendiri di belakang rumah. Jadi di banyak negara itu adalah hal yang sebetulnya tidak diperkenankan, dan itu adalah langkah pemerintah mereka untuk menjamin keamanan pangan asal hewan. Nah, ini mungkin juga satu hal yang sedang ditingkatkan juga oleh pemerhati kesehatan hewan dan manusia juga di Indonesia, bahwa kita ingin ke arah sana juga, ingin ke arah agar rumah potong hewan itu semakin banyak keberadaannya di masyarakat, sehingga kalau masyarakat yang memiliki hewan dan ingin memotong hewan itu bisa dibawa ke RPH terdekat, karena di RPH terdekat itu akan ada dokter hewan yang memeriksa sebelum dan setelah penyembelihan hewan. Jadi kita bisa sedikit lebih merasa aman seperti itu dibandingkan ya ada prosedur-prosedur yang harus dicek dulu. Pasti akan dicek suhu tubuhnya, akan dicek kondisi fisiknya. Kalau ada tanda-tanda penyakit, pasti pasti dokter hewan akan menahan dulu agar tidak menyembelih hewan di karantina terkena. Jadi itu adalah beberapa hal yang rasanya kok menurut saya bisa ya kita lakukan gitu untuk mencegah antraks. Oke, bagus sekali ini tipsnya. Ada tambahan? Untuk rumah potong hewan itu akan berlaku terus seperti itu karena memang sudah ada peraturannya. Tetapi jika terjadi seperti misalnya di setiap tahun kita ada hari raya Idul Adha dan harus memotong memang cukup banyak seperti itu, dan mungkin jika kita alokasikan ke rumah potong hewan akan cukup sulit seperti itu karena waktunya cukup akan memakan waktu yang lama. Nah itu memang pemerintah membolehkan hanya di hari itu, hanya di hari raya khusus 2-3 hari atau mungkin ya khusus itu hari tasyrik itu untuk menyembelih. Boleh di musola, di masjid, atau di tempat-tempat yang memang sudah di-approve, sudah disetujui oleh pemerintah di setempat, oleh dinas tempat seperti itu. Jadi nantinya di situ juga akan ada dokter hewan yang akan berkeliling ke tempat-tempat pemotongan untuk mengecek sebelum pemotongan, antemortem istilahnya, atau setelah pemotongan seperti apa, dicek limpahnya, dicek seperti itu. Jadi itu cukup penting karena untuk screening penyakit-penyakit rabies dan mungkin penyakit-penyakit antraks dan penyakit yang lain seperti itu ya. Jadi saat ini peraturannya masih seperti itu, tapi kita tentunya inginnya agar lebih aman lagi begitu ya, agar kalau bisa ya pemotongannya dilakukan di rumah potong hewan. Tapi memang Indonesia masih menuju ke arah sana lah ibaratnya. Dan ada vaksin sebenarnya untuk antraks sendiri di hewan ternak dan sudah dilakukan. Contoh misal kemarin di Gunung Kidul sudah sempat digunakan, tapi kendalanya mungkin yang terjadi adalah transportasi atau flow atau istilahnya pergerakan hewan ya, karena kan sapi merupakan rojo koyo istilahnya di Jawa. Jadi kalau misalnya memang butuh uang untuk dijual di tempat yang lain atau di daerah yang lain agak sulit untuk mengatur itu. Jadi misalnya udah divaksin antraks misalnya pada minggu ini, minggu selanjutnya udah nggak ada, wah sudah dijual pak dan lain sebagainya. Jadi udah kemana-mana, dan pas datang, oh ini ada sapi baru lagi dari mana? Dari kota sebelah atau dari daerah sebelah. Oh ini belum divaksin lagi, dan itu butuh biaya yang cukup banyak untuk itu. Karena tempat itu endemik dan lain sebagainya ya. Agak susah juga ya. Agak susah ya. Iya betul sekali. Tapi ini bisa kita usahakan ya Mas ya. Semoga bisa ke arah sana tentunya. Kalau tentang pencegahan rabies mungkin ada tambahan selain vaksin tadi. Apakah mungkin pemilik perlu check up anabul-anabulnya nih secara berkala, atau perlu nggak sih sebenarnya? Gitu kalau ketemu anjing liar gitu katanya di daerah ini. Bisa jadi itu kalau misalnya ketemu anjing liar atau anjing yang tidak kita kenali terlebih dahulu di luar, misalnya anjing tetangga kita, berarti kan kita udah tahu nih, ini anjing tetangga kita,
dan tetangga kita mungkin udah merasa aman karena udah divaksin dan kita udah tahu seperti itu. Tapi kalau ketemu anjing liar atau anjing yang tidak tahu seluk-beluk atau record dari si anjing tersebut atau dari kucing tersebut, itu cukup menjadi kerawanan atau hati-hati untuk kita. Wah, ini lucu banget, ini ada misalnya ada Coco atau ada Shih Tzu yang kecil dan sebagainya, tapi dilihat-lihat secara pergerakan kok cukup agresif ya dan sebagainya. Nah, itu cukup kita perlu kendalikan diri kita untuk jangan sampai memegang atau istilahnya ya interaksi dengan hewan itu dan lain sebagainya. Dan itu memang misalnya ada kucing, wah ini untuk pet lovers dan sebagainya kan biasanya langsung pengen pegang dan sebagainya, itu cukup hati-hati. Bukan berarti tidak memperbolehkan untuk memegang, tapi kita harus cukup hati-hati dan untuk melihat bagaimana tingkah laku dan tilik hewan tersebut seperti apa, seperti itu. Jadi kita perlu tahu juga ya tanda-tanda yang ada di hewan ya, terutama mungkin yang hewan liar yang kita nggak tahu riwayatnya ya. Betul sekali. Nah, terus mungkin terkait dengan faktor risiko dari zoonosis ini ya, Mas Arka dan Mas Erwan. Kalau terkait misalnya sekarang banyak perburuan satwa liar, terus mungkin juga perusakan hutan, akhirnya hewan-hewan itu banyak yang turun ke kota gitu ya, ke manusia. Ada nggak sih hubungannya dengan zoonosis ini sendiri? Apakah artinya dengan begitu zoonosis semakin banyak merebak di dunia ini? Iya, sebetulnya penyakit yang bersumber dari hewan itu salah satu caranya pindah ke manusia adalah melalui dengan kontak yang semakin intens kan. Mungkin dulu ketika manusia belum terlalu ekspansif dalam membuka lahan begitu ya, mungkin penyakit-penyakit tertentu ya hanya ada di daerah tersebut, misalnya hanya ada di satwa liar di daerah tersebut. Tapi dengan semakin dekatnya kita dengan satwa liar melalui pembukaan hutan, perusakan hutan, kemudian juga perburuan satwa liar untuk misalnya dimakan atau dijual, itu sangat-sangat meningkatkan kejadian zoonosis yang terjadi. Oke, menarik sekali nih ngobrol sama Mas Arka dan Mas Erwan, tapi sayangnya kita keterbatasan waktu ya, maksudnya kalau kita lanjutin sampai malam nih nanti, tapi seru sekali. Mungkin closing statement nih dari Mas Arka dan Mas Erwan, apa sih take home message yang mau disampaikan ke Sobat Tropmed? Oke, kalau dari saya mungkin ada satu yang belum tersebut di selama kita ngobrol ini ya. Jadi dengan segala macam tadi berita-berita tentang antraks dan hal-hal yang saya sampaikan tentang antraks, satu yang ingin saya sampaikan adalah jangan takut untuk makan daging. Maksudnya jangan sampai karena ada kejadian ini, aduh nggak usah deh anakku, nggak usah aku kasih daging deh. Nah, daging itu adalah kebutuhan kita, kebutuhan anak-anak terutama di fase-fase mereka bertumbuh. Jangan sampai tidak diberi daging karena takut dengan antraks. Karena hewan atau misalnya sapi atau kambing yang kita bisa beli di pasar atau kita bisa beli di supermarket, itu biasanya dipotongnya itu di rumah potong hewan. Seperti tadi saya sampaikan, itu telah menjalani pemeriksaan oleh dokter hewan, kemudian sebelum dagingnya didistribusikan ke toko-toko juga sudah diperiksa terlebih dahulu. Jadi pesan saya jangan takut makan daging karena antraks, tapi hal sisi lain yang perlu kita perbaiki begitu. Tadi ada macam-macam yang telah saya bilang. Kalau ada hewan mati ya jangan disembelih, jangan tanda kutip dipaksakan untuk saya rebus saja deh supaya mati, bukan seperti itu. Jadi daging-daging yang ada di pasar, ada di supermarket itu semoga itu aman karena sudah mengalami banyak tahapan pemeriksaan seperti itu. Oke, jadi jangan takut makan daging. Jangan takut makan daging karena antraks. Iya, betul. Insya Allah udah terstandarisasi ya yang tersebar di pasaran. Oke, kalau monggo Mas Erwan. Kalau dari saya sendiri terkait penyakit zoonosis secara umum ya, memang banyak penyakit-penyakit zoonosis yang memang ada di sekitar kita, tapi kita tidak perlu khawatir untuk itu karena pemerintah juga sudah cukup banyak untuk mengalokasikan segala istilahnya atribut dan juga segala istilahnya supaya masyarakat itu tetap aman untuk mengonsumsi seperti daging, tetap aman untuk bisa memelihara hewan-hewan kesayangan, kemudian tetap aman untuk bisa kemana-mana dan sebagainya. Nah, itu sudah ada banyak proyek-proyek dari pemerintah. Jadi sebenarnya untuk para pemilik atau untuk para konsumen dari daging dan pemilik hewan atau owner atau istilahnya yang pengen memelihara itu tidak usah takut seperti itu karena memang seperti itu. Jadi sudah ada pencegahan, ada vaksin, kemudian sudah ada screening secara awal misalnya untuk bagaimana daging itu dijual belikan atau sudah dipasarkan dan sebagainya. Jadi
tidak perlu khawatir ya. Kita harus tetap waspada dengan pola hidup bersih dan juga sehat, dan juga tetap mematuhi aturan-aturan dari yang digalakkan oleh pemerintah seperti itu. Oke, itu dia highlighted key message-nya ya, Sobat Rockmed. Jadi kita tidak perlu terlalu khawatir berlebihan, tapi tetap waspada ya. Artinya kita juga harus tahu tentang penyakit ini, zoonosis ini, termasuk antraks dan rabies, dan kita juga harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, tidak hanya untuk menghindari penyakit zoonosis, tapi juga penyakit-penyakit lainnya yang kita juga mungkin belum tahu ya, nanti bahkan bermunculan apa, tapi semoga sih enggak ya. Oke, Sobat Rockmed, jangan lupa untuk juga follow sosial media dari Center Tropical Medicine UGM di Instagram @centertropmed, dan juga di YouTube ya, Center for Tropical Medicine. Dan buat Sobat Rockmed yang suka dengerin podcast sambil kerja, berangkat kerja, atau mungkin sambil lari gitu ya, juga bisa dengerin di Spotify Tropmed Talk. Jangan lupa ya buat di follow dan juga di subscribe. Terima kasih banyak Mas Arka dan juga Mas Erwan sudah bergabung kali ini. Banyak sekali diskusi yang insightful dan semoga bisa bermanfaat ya buat Sobat Tropmed semuanya. Sekian dulu, saya Eta Auria pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.